Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Halo guys, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi analisis indeks harga dan inflasi. Materi apa aja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Jadi kita akan membahas tentang indeks harga, di mana indeks harga itu meliputi ada pengertian, macam-macam, metode perhitungan, dan contoh soalnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang inflasi. Yang pertama akan kita akan membahas tentang indeks harga terlebih dahulu. Kita langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke indeks harga, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan indeks. Jadi, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Jadi, yang dimaksud dengan variabel ini sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Jadi, indeks ini menunjukkan perubahan suatu variabel. Nah, di sini ada macam-macam indeks. Yang pertama, ada indeks harga. Indeks harga ini adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Nah, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa indeks itu menunjukkan suatu perubahan. Jadi, jika indeks harga itu merupakan perubahan harga. Nah, harga yang berlaku di pasar ini disebut dengan indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua ada angka indeks jumlah. Nah, di sini indeks jumlah berarti perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Jadi yang dimaksud indeks nilai di sini adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, dalam menghitung indeks harga, kita harus tahu tujuan untuk menghitung indeks harga itu apa saja. Jadi, yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga yaitu untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Kemudian, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Sekarang kita langsung masuk ke metode perhitungan indeks. Jadi, metode perhitungan indeks ini sebenarnya banyak metodenya. Hanya saja, di video kali ini yang akan dibahas hanya satu metode, karena kita juga akan membahas cara perhitungan laju inflasi, agar durasi videonya tidak terlalu panjang, sehingga hanya satu metode yang akan dibahas di video ini. Dan untuk metode-metode yang lainnya, akan dibuatkan video khusus tentang metode perhitungan indeks. Metode perhitungan indeks yang akan kita bahas di video kali ini yaitu indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana yang meliputi 3 angka indeks. Yang pertama yaitu ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Nah, kita bahas dulu yang angka indeks harga. Dengan dilambangkan P berasal dari kata price, sehingga IP ini adalah lambang dari indeks harga dengan rumus sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Nah, sigma ini adalah jumlah, P itu adalah harga, kemudian N itu adalah angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah angka indeks tahun dasarnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahun dasar ini adalah periode di mana keadaan perekonomiannya itu sedang stabil. Jadi biasanya tahun dasar itu adalah sama. Jadi misalnya ditentukan tahun dasar tahun 2010. Kemudian kita diminta untuk menghitung indeks harga tahun 2013, sehingga PN-nya itu adalah saat tahun 2013 dan yang P0-nya itu di tahun 2010. Kemudian diminta untuk menghitung lagi indeks harga di tahun 2015 dengan tahun dasar yang sama, tahun 2010. Berarti PN-nya adalah tahun 2015, kemudian P0-nya adalah tahun 2010.
Kemudian yang kedua yaitu ada angka indeks kuantitas atau quantity sehingga dilambangkan huruf Q. Ini rumusnya hampir sama dengan yang indeks harga, hanya bedanya jika harga itu menggunakan huruf P berasal dari kata price, sedangkan untuk kuantitas itu menggunakan huruf Q yang berasal dari kata quantity. Nah, ini masih sama, N itu angka indeks yang akan dihitung, sedangkan 0 itu adalah tahun dasarnya. Kemudian yang ketiga ada angka indeks nilai yang berasal dari kata value sehingga dilambangkan dengan huruf V dengan rumus sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikalikan 100. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini ada kolom nama barang, ada harga tahun 2013 dan ada harga tahun 2015. Di sini ada 4 jenis barang A, B, C dan D. Kemudian di sini ditanyakan berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah. Nah, untuk menghitung indeks harga ini, yang pertama kita tadi harus menjumlahkan dulu karena rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0. Nah, PN itu yang mana? PN itu adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah angka indeks tahun 2015. Berarti yang sigma PN-nya itu adalah penjumlahan dari 1200 ditambah 1400 ditambah 1650 ditambah 1750 sehingga hasilnya adalah 6000. Kemudian untuk jumlah dari P0 yaitu tahun dasarnya. Nah, di sini kan tahun dasar adalah tahun 2013 sehingga kita jumlahkan yang tahun 2013 yaitu 1000 ditambah 1300 ditambah 1500 ditambah 1600 hasilnya adalah 5400. Tinggal kita masukkan saja. Tadi sigma PN adalah jumlahnya 6000 dibagi dengan sigma P0 jumlahnya 5400. 6000 dibagi 5400 kemudian dikalikan 100, hasilnya adalah 111,11. Jadi, indeks harga pada tahun berjalan adalah 111,11. Setelah kita bisa menghitung indeks harga, kita lanjut ke inflasi. Tentu kalian pernah dengar kan kata inflasi. Nah, sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi yang dimaksud dengan inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Jadi ketika harga barang itu misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan harganya terus naik, atau bahkan dalam 1 tahun harganya terus-menerus menaik, sehingga itu disebut dengan inflasi. Kemudian di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar. Jadi ketika jumlah uang beredar itu terlalu banyak di masyarakat, ini menyebabkan ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia. Kenapa tidak seimbang? Jadi ketika masyarakat ini memegang uang terlalu banyak, pasti daya belinya itu akan semakin tinggi. Sedangkan barang yang ada di pasar itu terbatas. Ketika masyarakat semakin banyak membeli, barang bisa semakin sedikit sehingga bisa menimbulkan kenaikan harga. Kemudian yang kedua ada administrative prices atau harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu ada supply shock. Di sini merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalnya tiba-tiba terjadi kekeringan, tanah tandus, dan misalnya bawang atau cabai gagal panen, sehingga yang berhasil dipanen itu jumlahnya sedikit. Nah, berarti barang di pasarannya itu semakin langka. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Nah, di sini ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Jadi yang termasuk inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun.
Kemudian inflasi sedang yaitu 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Dan hyperinflasi di atas 100% per tahun. Di sini kita akan menghitung laju inflasi. Rumus untuk menghitung laju inflasi yaitu IHK-T dikurangi IHK-T-1 dibagi IHK-T-1 dikali 100%. Jadi, yang dimaksud IHK di sini adalah indeks harga konsumen. Nah, bedanya T dengan T-1 itu apa? T itu adalah periode T di mana yang akan dihitung laju inflasinya. Sedangkan T-1 adalah periode sebelumnya. Misalkan kita akan menghitung laju inflasi bulan September. Nah, berarti yang T-nya itu adalah bulan September, kemudian T-1 itu adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Nah, itu ya perbedaannya yang T dan T-1. T itu yang dihitung laju inflasinya, sedangkan T-1 itu adalah periode sebelumnya. Langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini ada satu soal yaitu diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan September. Nah, di sini berarti yang T itu yang mana? Yang bulan September yang 125,30. Kemudian yang T-1 itu yang bulan sebelumnya yaitu bulan Agustus yaitu sebesar 115,34. Kita langsung masukkan rumusnya. IHK-T dikurangi IHK-T-1 dibagi IHK-T-1 dikali 100%. Nah, sehingga yang tadi IHK-T, T itu yang akan dihitung laju inflasinya. Nah, di sini akan menghitung laju inflasi bulan September. Kemudian kita lihat IHK di bulan September itu berapa? 125,30. Kemudian dikurangi IHK T-1 bulan sebelumnya. Berarti sebelum September adalah Agustus, yaitu 115,34 dibagi IHK T-1 yang bulan sebelumnya itu bulan Agustus, jadi dibagi 115,34. Kemudian dikalikan 100%, sehingga hasilnya 8,64%. Nah, sesuai dengan kategori yang sebelumnya tadi, jadi laju inflasi bulan September ini sebesar 8,64% sehingga masuk ke dalam kategori inflasi ringan karena berada di bawah 10%.